Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam ini berbagai nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam, tentunya kita patut hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita sama-sama bisa bertemu di room virtual ini untuk lebih memahami lagi bagaimana teknis pelaksanaan untuk berbagai lomba IPAS ini. Tak lupa salawat serta salam mari kita sama-sama curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menjadi terang benderang dan menemukan syafaat hingga akhir zaman. Tak lupa saya sampaikan salam hormat kepada Bu Hartini yang nantinya akan menjelaskan teknis, mungkin nanti didampingi dengan Bu Dwi Mulia, dan nanti pun mangga silahkan Bapak Ibu hebat untuk bertanya lebih lanjut. Juga kepada teman-teman pengawas yang lain yang sudah hadir, ada Pak Isnaini, juga kepada seluruh guru-guru IPA hebat yang ada di Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan semuanya menjadi yang terbaik. Kalau perlu jadi juara satu semuanya, biar pelaksana dan yang memberikan penghargaan pada bingung sebenarnya yang terbaik siapa nih, gitu ya. Semangat semuanya Bapak Ibu ya. Mangga untuk mempersingkat waktu, silahkan kepada Bu Hartini. Kami berikan waktu seluas-luasnya untuk menjelaskan bagaimana teknis pelaksanaan pada kegiatan lomba di Hardiknas ini. Mangga Bu Hartini, kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Nui atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru hebat, rekan-rekan pengawas yang sudah hadir di sini, ya. Semoga kita diberikan selalu ya kesehatan dan keluangan waktu untuk mengikuti kegiatan ini, mendaftar, kemudian juga berantusias ya bahwa ini tuh ajang kita gitu, ajang guru-guru IPA, gitu ya. Baik Bapak Ibu yang sudah hadir di sini ya. Latar belakang Bapak Ibu kan sudah membaca mungkin ya juknisnya, panduannya ya. Jadi latar belakang kenapa sih diadakan lomba ini gitu ya. Nah, lomba ini tuh diadakan untuk mengetahui nih Bapak Ibu sebatas mana sih alat-alat yang diberikan oleh pemerintah ya, bantuan-bantuan yang sudah diberikan untuk menunjang pembelajaran IPA di kelas itu efektif ya dan digunakan. Karena banyak sekali temuan nih Bapak Ibu setelah beberapa saat ya setelah diberi bantuan ya sama misalnya para pengawas juga ke sekolah binaannya itu masih banyak alat-alat yang masih di kardus, masih utuh gitu. Dan saya juga pernah menemukannya. Nah, itu latar belakangnya sehingga Dinas Pendidikan itu ingin membuat sebuah lomba agar guru-guru dan siswa termotivasi untuk menggunakan alat-alat ini. Seberapa manfaatnya sih gitu. Padahal kalau ini ya Bu Nur manfaat ini ya ini bukan barang-barang yang murah gitu ya. Iya, Itu betul. yang namanya alat-alat IPA itu. Jadi harus digunakan. Ini semuanya untuk peserta didik. Nah, kemudian tadi ya, saya lihat ya di link pendaftarannya itu baru ada 4 sekolah untuk SMP dan beberapa lebih banyak yang SD ini ya yang mendaftar. Mudah-mudahan sih banyak ya yang sudah bertanya ke saya gitu ya atau ke beberapa teman yang lain ya. Kebetulan untuk pengawas SMP nih yang terjun di ini ke saya Bu Dwi Mulia dengan Pak Sudarno gitu ya. Jadi Bapak Ibu dari kemarin-kemarin banyak yang bertanya nih. Bu ini kayak gimana Bu kalau yang untuk siswanya bagaimana untuk yang gurunya bagaimana. Nah, jadi
kami akhirnya sepakat untuk memfasilitasi hari ini gitu ya. Ini sebenarnya 2 hari sebelum penutupan ya, sebelum eh, penutupan pendaftaran. Alhamdulillah Pak Sudarno hadir ya. Ya, siap, siap. Lanjutkan Bu Hartini. Ya, Saya baik. kalau ada yang bertanya jawab aja. Ya, siap. Ya, oke ya. Ini kebetulan nih ada lengkap nih, ada Pak Sudarno, ya, ada Bu Dwi, ya, ada Bu Nurma, ada Pak Isnaini, ya, Bu Nur Hasanah, ya, ini ini ya apa mantan-mantan para petinggi IPA di MGMP ya. Baik, Bapak Ibu. Nah, makanya hari ini tuh diselenggarakan, malam ini diselenggarakan Jumit ini ya untuk memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu ya di sini ya dari kemarin-kemarin bertanya Bu ini bagaimana ini Bu bagaimana. Jadi jangan ragu Bapak Ibu untuk berinovasi menggunakan alat peraga IPA yang ada di sekolahnya ya. Tapi kalau misalnya mau dimodifikasi silahkan. Jadi kami buka seluas-luasnya ya agar dinas pendidikan tahu gitu ya. Oh, alat yang diberikan di sekolah ke sekolah itu ternyata ada manfaatnya bagi peserta didik maupun bagi guru pendidik yang ingin berinovasi menggunakan alat tersebut. Jadi jangan sampai setelah diberikan itu alat masih terbungkus rapih di dalam dus. Memang masih bagus, masih utuh, tapi alangkah lebih baiknya bila alat-alat itu memberikan manfaat kepada peserta didik dalam pembelajaran IPA gitu ya. Nah, ini intinya ya Bapak Ibu pasti udah punya ya juknisnya ya. Juknis sudah dibaca karena ini sudah lama sekali sosialisasinya. Nah, intinya Bapak Ibu, ini lomba ini terdiri dari dua ya, dari dua. Yang pertama itu untuk pendidik ya, untuk guru ya. Nah, bagaimana guru di dalam kelas dalam pembelajaran IPA itu menggunakan alat peraga yang ada di sekolah. Apalagi itu yang benar-benar mendapatkan bantuan. Bantuan itu perlihatkan Bapak Ibu, tunjukkan Bapak Ibu bahwa alat yang diberikan oleh pemerintah secara gratis itu sangat bermanfaat. Ya. Nah, kalau sekarang apalagi ada bantuan di lab itu ada smart TV yang saya lihat ya yang terakhir karena saya juga terakhir setahun yang lalu ya masih menjadi guru itu luar biasa sekali itu kepedulian Dinas Pendidikan kepada pendidikan IPA ini ya. Itu yang terakhir itu malah ada apa lagi tuh alat-alat tuh aduh canggih-canggih nih yang kemarin yang terakhir itu kayak ada teleskop ya, teleskop segala rupa ya kemudian ada eh, apa tuh mikroskopnya juga udah semakin canggih gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu bisa gunakan di dalam pembelajaran. Pembelajaran apa? Nah, kemudian menggunakan alat-alat tersebut. Nah, ada kemarin yang menanyakan, Bu, ini bagaimana RPP-nya? Nah, RPP-nya kan RPP biasa. Kalau guru IPA sepertinya eh, aneh gitu ya kalau tidak menggunakan alat ya. Alat itu tidak harus selalu yang ada yang diberi bantuan ya. Kalau misalnya ada beberapa misalnya sekolah swasta itu bisa menggunakan alat-alat yang dibuat ya, dibuat sendiri oleh gurunya. Kemarin ada yang menanyakan dari swasta gitu, Bu, bagaimana kami tidak punya alat, bagaimana bila alat yang kami gunakan untuk pembelajaran itu alat yang saya buat sebagai guru gitu ya. Oh, ya itu bagus, ya itu bisa digunakan. Ya, mudah-mudahan nanti setelah ada video yang dikirimkan seperti itu mudah-mudahan nanti malah dilirik gitu ya, malah ada bantuan gitu ya. Nah, itu kemudian nah itu intinya Bapak Ibu nanti membuat video paling paling lama itu 10 menit ya, durasinya 10 menit bagaimana Bapak Ibu itu menggunakan alat peraga IPA di dalam pembelajaran. Ya, Bapak Ibu bagaimana membimbing peserta didik melakukan pembelajaran itu menggunakan alat peraga IPA. Itu ya intinya. Kemudian kalau RPP pasti kalau Bapak Ibu kan melakukan pembelajaran pasti sebelumnya sudah membuat RPP ya. Nah, kalau untuk materi itu bebas, materi-materi apa saja bebas gitu ya. Yang penting di situ ada alat peraga IPA. Nah, kemudian eh, di situ ada penjelasannya
dalam artikel ya, artikel. Jadi penjelasannya di dalam artikel itu seperti apa gitu menjelaskan. Jadi selain dengan gambar ya, dengan video juga Bapak Ibu harus menjelaskannya di dalam tulisan ya. Nah, itu tidak ada ininya ya, tidak ada harus begini, enggak. Ini kita berikan kebebasan, tapi dibatasi ya halamannya itu 8 sampai 10 halaman ya. Nah, itu intinya yang itu. Kemudian yang kedua itu peserta didik. Ya, peserta didik apa sih yang diinikan gitu ya. Nah, peserta didik bagaimana pasti ada pembimbingnya ya. Nanti juga pada saat ada peserta didik Bapak Ibu yang masuk ke final, nanti pasti akan dipanggil juga pembimbingnya. Karena pasti peserta didik itu bisa melakukan hal tersebut itu karena atas arahan pembimbingnya. Nah, ini eh, titik ininya ya, titik beratnya ya ke peserta didik itu bagaimana peserta didik itu mampu melakukan alat tersebut, alat peraga tersebut, bisa menggunakan, kemudian juga tahu bagaimana manfaatnya ya, kemudian juga tahu bagaimana mereka itu bisa mengaplikasikan alat tersebut kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi bukan hanya untuk bukan hanya praktek saja gitu, tapi ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu. Nah, itu adalah dua lomba ya, dua lomba tersebut. Tadi juga saya sudah bertanya ke Bu Mia, sudah mempersiapkan berapa? Ada yang mau kirim dua ini ya. Ada yang mau kirim 2 tim gitu ya, itu silakan. Kemudian siswanya juga sudah dipersiapkan dan saya yakin nih yang hadir di sini pasti insya Allah akan mengirimkan ya. Hanya memang kemarin-kemarin banyak yang bertanya, Bu yang terakhir kapan? Tanggal 18 hari Jumat. Jam berapa Bu? Jam 23.59 kata saya jawabannya. Oh gitu berarti malam bisa ya. Nah, ini sepertinya sudah siap-siap nih Bu Nur nih. Semuanya yang sini sudah siap-siap, hanya mungkin agak ragu-ragu sedikit ya, mungkin kurang pede gitu ya. Nah, jadi di sini ajang bagaimana nih Bapak Ibu ini em, tolong nanti tanyakan di sini ada Pak Darno, ada Bu Dwi dan yang lainnya. Tolong tanyakan seperti apa gitu ya. Jangan ragu-ragu Bapak Ibu untuk mengeksplor, untuk berinovasi. Jangan ragu-ragu, jangan takut ya. Jangan takut misalnya nanti ini takut begini enggak ya, kita bebas gitu ya. Bebas, yang penting intinya itu karena judulnya juga temanya kan menggunakan alat peraga IPA. Jadi alat peraga IPA seperti apa, kemudian ada inovasinya seperti apa, kemudian apakah peserta didiknya juga paham ya penggunaan alat tersebut, kemudian bagaimana cara mengaplikasikannya, ya bagaimana manfaatnya, kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian jangan lupa nanti ditutup link untuk pengiriman itu hari Jumat tanggal 18 April ya pukul 23.59 ya. Biar eh, para juri nanti akan menilai ya, akan menilai hasil karya Bapak Ibu dan peserta didik itu sampai nanti akan kami beritahukan siapa yang masuk final. Karena yang nanti akan diundang di tanggal 28 hari Senin ya, hari Senin tanggal 28 April itu adalah yang menjadi finalis ya, finalis untuk lomba alat peraga IPA ini. Nah, nanti apa yang akan dilakukan di sana gitu ya pada saat Bapak Ibu dipanggil. Nah, itu nanti Bapak Ibu harus mempresentasikan dan akan selain presentasi juga akan ada wawancara ya, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, silakan Bapak Ibu sekarang persiapkan sebaik-baiknya ya untuk guru, kemudian juga untuk peserta didik gitu ya. Eh, karena ini mungkin yang pertama ya, yang pertama, lomba pertama. Mudah-mudahan nanti akan berlanjut di setiap tahun ya. Jadi mungkin sekarang itu banyak yang bertanya, ini gimana Bu, ini gimana Bu? Maksudnya kan memang belum ada gambarannya gitu ya. Tapi dengan membaca juknis ya itu mudah-mudahan Bapak Ibu nanti tidak kesulitan dan jangan ragu-ragu untuk mengirimkan karyanya ya. Oke, Bu Dwi mungkin mau nambah Bu Nur, Bu Nur.
Ya, baik. Terima kasih Bu Hera tadi dengan penjelasannya. Mudah-mudahan menjadikan lebih terang benderang lagi ya buat teman-teman kita. Tapi mudah-mudahan belum puas gitu dengan penjelasan yang tadi sehingga nanti bisa nanti ditanyakan pada sesi tanya jawab. Nah, di sini juga ada Pak Dr. Sudarno, ada Bu Dwi Mulya. Mungkin dari Pak Sudarno dulu ada tambahan, mangga Pak Haji. Mangga Pak Dr. Sudarno mau Oh ya, siap. menambahkan? Ya, Ya, sebenarnya saya akan menjawab kalau ada yang bertanya saya jawab gitu. Belum ada yang bertanya ya, belum ada yang bertanya. Udah ada yang SN belum? Bertanya belum? belum belum. Oh, Mm-mm. belum ada. Ah, ah. Jadi ini Mungkin Bapak Pak Ibu, Haji yang lebih jelas lagi, mangga. ya Bapak Ibu, itu Juknis sudah ada di PPT, sudah ada di Word-nya juga. Secara umum yang harus Bapak Ibu siapkan itu untuk diupload ya Bapak Ibu ya. Nanti kan Bapak Ibu pendaftaran itu 100% online mengisi G-Form ya. Google Form yang sudah diberikan itu terpisah antara siswa dengan guru. Siswa sendiri, G-Form-nya, guru sendiri. Nah, Bapak Ibu sebelum mengupload berarti disiapkan. Apa yang Bapak Ibu siapkan? Pertama adalah naskah. Naskah itu tidak usah banyak-banyak, 8 sampai 10 halaman. Ya, tidak termasuk cover sama itu ya, 8 sampai 10 halaman aja nggak usah banyak-banyak. Isinya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu siapkan. Isinya itu adalah isi tentang pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan gitu ya. Nah, kalau secara sistematika itu ya halaman depan cover kan, judul dulu. Misalnya gini, misalnya penggunaan termometer gitu ya untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam mengamati benda-benda gitu atau dalam mengukur gitu ya. Boleh seperti judulnya gitu. Boleh. Penggunaan apalagi misalnya ya. Apa namanya? Penggunaan rangkaian listrik gitu kan dalam meningkatkan kreativitas siswa. Boleh. Seperti itu. Judul pertama judul. Tuh ya, banyak sih ya judul-judul ya. Tergantung alat kitnya apa kitnya gitu ya. Misalnya gitu ya. Penggunaan tata surya, kit tata surya, surya untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang alam semesta. Boleh, silahkan ya. Judul tuh. Kemudian setelah itu ditulis, disusun oleh siapa, SMP mana, kemudian ya kasih kata pengantar, bolehlah daftar isi. Langsung masuk ke pendahuluan. Pendahuluannya bercerita ya seputar tentang judul itu. Judulnya tentang misalnya kit tentang tata surya ya pentingnya siswa itu diberikan eh, praktek tata surya ya itu seperti apa pentingnya diuraikan gitu kan kalau sebelumnya bagaimana ya diuraikan pentingnya itu pendahuluan metode masuk ke metode kan kedua cuma 8 sampai 10 halaman berarti metodenya berarti metode observasi berarti ya atau eksperimen atau pengamatan gitu ya atau demonstrasi berarti metodenya boleh terangkan kan Bapak Ibu menunjukkan kan berarti mendemonstrasikan tuh tata surya Merkurius Venus ini gini-gini berarti ini bumi ini bulat apa dan sebagainya gitu kan ceritakan. Jelaskan metodenya dan semuanya ya seperti itu kemudian masuk ke bab tiganya berarti hasil ya kan hasil itu bagaimana berarti peningkatan kan peningkatan nilai peningkatan keterampilan gitu ya tidak usah pakai statistik yang agak jelimet nggak usah mungkin dengan cara eh, pretest post test saja hasil ya seperti itu sederhana aja ya tidak usah pakai analisis kuantitatif yang agak jelimet ya jadi cukup seperti itu ya jadi perubahannya setelah diberikan itu seperti apa hasil, terus dampak. Nah, dampaknya berarti ke peserta didik kan, Bapak Ibu ya. Dampaknya seperti apa? Dampak terhadap anak itu. Tadinya tidak pakai alat peraga, tidak demonstrasi, mungkin anak tidak semangat. Nah, berarti pakai kuesioner aja coba ke anak, berikan. Bagaimana pembelajaran yang kita lakukan? Kita berikan kuesioner, berarti motivasi kan, antusiasme yang sudah kita ajar.
Terus kesimpulan disimpulkan gampang sedikit aja, simpulkan bahwa penggunaan alat peraga tata surya meningkatkan pemahaman siswa yang meningkat sekian persen gitu. Cukup kayak gitu. Baru ada daftar pustaka ya, ambillah daftar pustaka tentang pembelajaran itu ya, apa pembelajaran diferensiasi, pembelajaran apa gitu ya, seperti itu. Selesai Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu buatkan, masukkan dalam PDF, upload ke situ. Yang diupload bukan videonya, bukan naskahnya, tapi linknya, link aja, simpen di drive linknya gitu ya, drive-nya linknya aja. Yang bisa dibuka berarti ya, yang semua bisa dibuka gitu ya oleh panitia. Kemudian itu naskah. Yang kedua berarti video. Bapak Ibu ngajar itu minta divideoin, minta tolong ke temennya atau ke siapa TU dan sebagainya. Nah, nanti di video itu Bapak Ibu upload ke YouTube atau ke Drive juga nggak apa-apa. Linknya saja ya, linknya yang Bapak Ibu upload ke Jipom itu. Cukup. Kalau videonya mau dikasih narasi, kalimat apa ya, diedit, digabung-gabung misalnya ya, dikompilasi itu. Yang pas momen-momen interaktif dengan siswa boleh. Kalau mau langsung juga boleh. 10 sampai 15 menit, 20 menit juga nggak apa-apa sih, nggak masalah ya. Kan kita bukan yang kita upload kan itunya, apanya linknya ya, jadi nggak berat gitu ya. Kemudian yang kedua RPP atau MA-nya ya, modul ajar. Nah, siapkan RPP-nya untuk satu pertemuan itu aja. Cukup ya, pertemuan atau modul ajarnya ya untuk pertemuan itu aja. Nggak apa-apa gitu ya, seperti itu. Itu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang tinggal Bapak Ibu pahami, Bapak Ibu niatkan apa sih yang jadi kendala gitu. Mungkin Bapak Ibu belum punya video kali ya. Belum punya video, terus foto-foto gitu ya. Jadi kalau foto-foto tadi ada di hasil ya, hasil, dampak gitu dan sebagainya. Gitu. Nah, Bapak Ibu, apapun karya Bapak Ibu, tidak usah pesimis Bapak Ibu ya. Yang penting Bapak Ibu berpartisipasi lah, niatkan dulu berpartisipasi, terutama yang mendapatkan bantuan alat peraga. Bapak Ibu ya, apa namanya, udah dapat bantuan alat peraga ya harus dimanfaatkan ya ke siswa itu, jangan sampai tidak dipakai gitu. Partisipasinya dulu Bapak Ibu, nanti masalah yang dipanggil itu memang hanya 10 besar, tapi nanti Bapak Ibu semua yang mendaftar, semua dipastikan mendapatkan sertifikat dari Pak Kadis sebagai peserta. Walaupun seperti apapun bentuk naskahnya semuanya dapat ya, dapat sertifikat. Tapi kalau yang untuk hadiah pembinaan dan sebagainya memang khusus yang dipanggil cuma 3 besar nanti Bapak Ibu ya, seperti itu. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu ya, bukan itu yang dicari. Yang dicari adalah Bapak Ibu bisa berpartisipasi. Berpartisipasi, nama Bapak Ibu, nama sekolah Bapak Ibu akan tercatat di dinas nanti Bapak Ibu melalui sertifikat itu ya. Demikian Bu Nur Hasanah yang bisa sampaikan. Silahkan kalau ada tanya jawab dan sebagainya. Ya, baik. Terima kasih Pak Dokter. Kalau untuk peserta didiknya Pak Dokter gimana? Apakah sama? Iya, betul, betul. Iya, iya, betul. Lupa. Ya, kalau untuk Nah, guru tadi wajib melaksanakan pembelajaran. Jadi bukan rencana-rencana, tapi sudah ada video, sudah ada naskah, dan naskah itu ceritanya ya menceritakan tentang video ngajar itu. Untuk peserta didik, berarti bukan ngajar, mereka nggak buat RPP, nggak buat apa-apa, tapi berarti murni tentang karya inovasinya yang menggunakan alat peraga. Jadi contohnya gini, misalnya siswa itu membuat apa ya, alat penjernihan air misalnya. Ya oke ya, penjernihan air. Kan menggunakan alat peraganya kan. Mungkin dia menjernihkan, mungkin menggunakan bahan-bahan, menggunakan termometer, menggunakan penggaris, menggunakan dan sebagainya lah alat ukur. Nah, berarti kan alat peraganya digunakan tuh. Alat peraga yang bantuan itu ya, atau buatan sendiri. Nah, silahkan. Jadi siswa itu menjelaskan tentang inovasinya, tentang penjernihan air itu. Jadi bukan menjelaskan tentang mengajar, bukan. Tapi menjelaskan tentang inovasinya itu bagaimana dibuat dari awal rancangannya nih. Kalau inovasi, strukturnya sama. Pertama kan judul dulu. Judulnya berarti penjernihan air menggunakan apa ya, sabut kelapa misalnya gitu. Nah, gitu judulnya gitu kan. Terus yang kedua masuk masuk ke bab
kata pengantar dan pendahuluan. Pendahuluannya ya itu menjelaskan tentang pentingnya air dijernihkan dan sebagainya, latar belakang seperti itu banyak air yang keruh dan sebagainya gitu ya. Nah, baru masuk ke bab metode. Metodenya gimana? Berarti eksperimen. Tapi harus sudah dibuktikan gitu. Nah, dibuktikannya di mana? Kalau siswa kan berarti kan boleh di kelas, di sekolah, boleh juga di rumah dan tapi itu kelompok ya. Kalau siswa kelompok 3 orang ya, 2 sampai 3 orang ya silahkan. Kalau sendirian khawatir masih takut ya, sendirian nanti takut ngomong gitu ya. Jadi yang 2 sampai 3 orang ya, kelompok bareng-bareng, jadikan ketua siapa, anggota siapa, kita harus memahami itu. Nah, Bapak Ibu boleh mendampingi, silahkan. Bapak Ibu membimbing aja. Jadi kalau karya murni tentang IPA-nya, tentang uji makanan, misalnya apa banyak sih judulnya ya, misalnya apa pembuatan sabun dari buah apel misalnya, atau dari daun apa gitu, boleh. Ya kan, alat peraga kan masuk tuh di situ ya, alat peraga kit-kit IPA kan masuk semua, mau cawan peterinya, mau ulek-ulekannya apa segala macam masuk di situ kan gitu. Nah gitu ya, jadi murni pendahuluannya terangkan, kemudian metodenya mungkin eksperimen, mungkin ya percobaan diterangkan. Terus mungkin ada perlakuan bagus tuh kalau pakai rekayasa tuh, perlakuan dengan treatment 1 sekian kadar dengan kadar sekian berubah sabunnya menjadi wangi banget, kadar kedua tidak wangi apa gimana busuk dan sebagainya, boleh itu. Nah, ada video Ibu ya, videonya, fotonya gitu ya. Baru ke hasil. Nah, hasilnya itu ya hasil produknya itu. Seperti apa? Jelaskan rancangan karyanya itu. Ya, ini namanya apa, jelaskan semuanya seperti ini. Ini ramah lingkungan dan semuanya. Dampak. Nah, dampaknya sama. Dampaknya berarti ke efektif ya, efisien ya. Eh, ya, berarti kan pemanfaatan tuh air limbah menjadi jernih atau apa dan sebagainya. Limbah-limbah yang tidak terpakai, terpencemar tapi menjadi bahan yang berguna gitu. Daftar pustaka dan semuanya. Cuma 8 sampai 10 halaman ya. Bapak Ibu silahkan dibimbing siswanya, ditemenin ya. Nanti pas mendaftar kalau dipanggil masuk 10 besar juga didampingi. Dampingi Bapak Ibu ya semuanya gitu. Pas hari Senin nanti tanggal 28 April ya. Seperti itu. Nah, ya buatkan PPT-nya juga, nanti kan buat paparan tuh seperti itu, singkat aja berapa slide gitu ya, inti-inti aja. Sama videonya juga sama, jadi yang diupload semua linknya aja semuanya masuk, selesai ya Bapak Ibu ya, seperti itu semuanya. Itu Bu Nur Hasanah ya. Kalau siswa berarti karya inovasinya ya, bukan bukan mengajar gitu ya, tidak usah buat RPP kalau siswa. Nggak ada ya. Oke, siap, itu Bu Nur Oke, Hasanah. ya baik. Terima kasih Pak Dokter atas penjelasannya. Di sini masih ada Bu Dwi Mulia. Mangga Bu Dwi, barangkali ada yang mau ditambahkan dulu sebelum masuk ke sesi tanya jawab. Ya, Bu Dwi Waalaikumsalam Mulia, warahmatullahi mangga. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten ya, saya opkem. Saya rasa yang disampaikan oleh Bu Hartini dan Pak Dr. Sudarno sudah lengkap semuanya. Hanya mungkin nanti tinggal ditanya jawab saja mana yang masih membuat Bapak Ibu guru bingung gitu. Karena memang banyak yang bertanya, banyak yang ngechat via WA. Masih sepertinya masih banyak kebingungan. Mungkin itu saja Bu Nur. Kalau secara petunjuk teknis, saya rasa Ini tadi sudah. sudah disampaikan secara lengkap. Oke, baik. Terima kasih Bu Dwi. Nah, mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh teman-teman pengawas hebat, baik oleh Bu Har, Pak Dr. Sudarno, Bu Dwi, ada satu kalimat tadi yang mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk teman-teman hebat semuanya ya, yang mengikuti dan berpartisipasi dalam kegiatan ini semua akan mendapatkan sertifikat Dan ditandatangani oleh Kepala Dinas, gitu ya Pak Dokter ya? Nah, betul, akan dapat nanti. mudah-mudahan ini jadi menambah energi untuk teman-teman semuanya. Tunjukkan bahwa memang guru-guru IPA di Kabupaten Bogor ini hebat. Semua mempunyai andil dalam kontribusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan IPA di Kabupaten Bogor. Nah, untuk sesi berikutnya, silahkan bertanya seluas-luasnya yang masih samar-samar, yang masih abu-abu, ditanyakan
pada para panitia bagian-bagian mana saja secara teknis yang masih bikin bingung. Untuk pertama, mangga silakan untuk 3 orang ya Bapak Ibu, dipersilahkan untuk raise hand. Saya, Bu. Halo, Oh, Ibu mangga, bisa mangga. raise? Ada di itu Bu. Oh, nggak apa-apa kalau Ibu mau angkat tangan mah. Asal jangan angkat kaki ya Bu ya. Itu meninggalkan ruangan kalau angkat kaki mah ya. Dengan Ibu siapa mangga diperkenalkan dari SMP mana? Bentar, saya Suaranya bukan, Bu. jelas Bu. Mau mangga mangga. Baru Ibu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam. Saya Ibu Kurnia Rosanawati dari SMP 1 Dramaga. Ingin menanyakan beberapa poin. Kebetulan kemarin saya mengikuti MGMP dengan Bapak Sudarno mengenai lomba ya Pak ya. Kemarin informasinya kan diperpanjang sampai dengan tanggal 22. Nah, ini yang betul apakah tanggal 18 atau tanggal 22? Kemudian yang kedua, durasi dalam pembuatan video itu berapa menit? Kemudian ini Pak, saya menggunakan dalam pengambilan video itu, apakah ada penilaian yang signifikan terhadap kualitas videonya? Misalkan kita kan hanya menggunakan HP biasa gitu ya Pak ya, tidak punya iPhone. Nah, itu apakah harus menggunakan kamera yang lebih bagus atau bisa digunakan dengan HP biasa? Itu saja sih mungkin Pak ya. Untuk hal-hal Ya. yang lainnya, insya Allah nanti mungkin saya bertanya langsung kepada Ibu pengawas. Kebetulan Ibu Hartini adalah sebagai pengawas saya ya Bu ya. Mohon maaf ya Bu ya, nanti kalau ada Iya, pertanyaan. semangat Bu. Ya, karena saya tahunya juga mendadak Pak, dan insya Allah ini anak-anak yang ikut lomba adalah anak-anak kelas 7 yang lebih antusias. Itu aja sih mungkin, mudah-mudahan untuk ada arahan lain lagi. Untuk pembuatan video terutama Bu kendalanya, karena pertanyaan anak-anak itu lumayan banyak. Takut salah lah, takut salah, sehingga mereka maju mundur gitu untuk ikut lomba. Itu aja mungkin ya Pak ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dijawab langsung Bu Har, Pak Sudarno atau gimana? Boleh? Ditampung dulu langsung saja ya. Ya, mangga Pak Intinya Darno. tadi Pak Haji ada 3 poin mengenai waktu, kemudian durasi yang video tadi, kemudian kualitas video. Apakah ada penilaian yang signifikan kalau pakai HP dengan yang HP-nya yang lebih canggih gitu Pak Dokter? Mangga dijawab. Yang pertama tentang batas waktu pendaftaran, ya memang semula tanggal 18, cuma kemarin kita rapat dengan Pak Kabid ya, dengan Pak Warman, terus Pak Sispadi juga. Jadi karena kemarin itu hari Kamis ya rapat ya, itu kondisinya memang karena nol, nggak ada yang mendaftar, saya sampaikan memang apa adanya, karena nol bener nggak ada sama sekali, sehingga minta waktu. Akhirnya kita perpanjang, betul, sampai tanggal 22, hari Selasa ya Bapak Ibu ya. Tapi jangan sampai akhir-akhir gitu, hari Selasa ya udah pagi udah siap gitu ya. Itu pertama itu kita perpanjang waktunya. Yang kedua tadi apa Pak, Ibu? Yang Coba. kedua mengenai durasi. Oh, durasi Durasi video. video itu. Nah, Bapak Ibu dikompilasi ya maksimal 20 menit lah, nggak apa-apa. Karena memang linknya kan yang diupload linknya, bukan bukan YouTube-nya, bukan ininya, bukan videonya. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah ya. Ya 10 sampai 20 menit nggak apa-apa. Ya itu sekitar segitulah, ya leluasa aja. Nanti kalau misalnya ingin memasukkan yang banyak, misalnya ingin bagus ya gitu. Kemudian videonya pakai kamera apa? Bebas Bapak Ibu, tidak usah khawatir mau pakai kamera, mau pakai HP yang biasa, ini yang harga cuma 1 juta juga nggak apa-apa. 2 juta ya biasa-biasa aja, nggak usah bagus-bagus. Ya kan yang penting nanti substansinya ya gitu. Ya kalau misalnya ada di fasilitasi kamera yang bagus, ya itu lebih bagus. Tapi nggak usah dijadikan apa namanya harus yang bagus videonya. Tapi yang penting kan isinya nanti, isinya itu apa substansi. Nah, wewenang untuk menilai dan sebagainya nanti kami kan kerjasama para dewan juri SD, SMP, terus bersama dengan yang timnya Mbak Titi dari Surabaya ya, yang penyedia jasa itu apa namanya sponsor lomba dan alat peraga itu dari Surabaya nanti temannya Pak Warman ya.
Nanti ada kita itu menang dari Dewan Juri ya nanti Bapak Ibu. Yang penting gini Bapak Ibu yang penting mendaftar dulu. Terus kuatkan tadi siswanya yang apa namanya yang ragu-ragu, nggak usah ragu-ragu, udah daftar aja. Nanti kan ada nomor WA-nya dan sebagainya, yang masuk 10 besar ya itu milik gitu ya. Kalau nggak masuk ya belum gitu aja. Yang penting partisipasi dulu Pak Kadis dan semuanya, panitia ingin melihat Bapak Ibu berpartisipasi, yang penting Bapak Ibu ya berpartisipasi. Udah apapun masuk apa ngirim aja. Tidak ada dosa, tidak ada salah jika Bapak Ibu ngirim yang sama gitu. Akan dipotong gajinya. Tidak akan ya Bapak Ibu ya. Jadi, mendaftar apa adanya daripada tidak mendaftar. Itu Bu Nur. Siap. Oke, gimana Bu Nia? Sudah jelas? Mudah-mudahan itu jadi tambah semangat lagi ya untuk Ya, mendampingi murid-murid kita ya. sudah Bu. Sudah cukup. Terima kasih Bu atas Nanti jawabannya. hanya lebih lanjutnya mangga ke pendampingnya aja. Bu Har siap kok Bu meluangkan waktu 30 jam. Siap, siap. Ya, Bu. Oke, nah sekarang beralih dulu karena ada pejantan tangguh satu orang nih yang sudah raise hand sebelum ke Bu Ika dan Bu Yeni ya. Gak apa-apa ya ibu-ibu ya, mengalah dulu ya. Mangga Pak Faiz, dipersilakan. Di room chat juga ada Bu Nuy. Ini juga ada pejantan tangguh ini, Pak Sutiawan. Mangga mungkin Pak Faiz dulu. Sudah siap Pak Faiz dengan pertanyaannya? Halo? Apalagi bikin kopi dulu Pak Faiznya? Ke Bu Yani dulu, mangga Bu Yani. Nanti setelah Bu Ika baru yang di room chat ya. Bu Yani sudah siap? Mohon maaf, nggak bisa aktif kamera. Ya, mangga. Bisa diperbesar suaranya, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, Bapak, saya Yeni Mustika Sari dari SMP Negeri 2 Tenjo. Di sini saya ada beberapa pertanyaan terkait durasi video tadi sudah disampaikan 10 sampai 20 menit ya. Yang ingin saya tanyakan di sini apakah dalam durasi itu terkandung kegiatan pendahuluan, inti penutup, atau hanya fokus pada penggunaan alatnya saja begitu. Kemudian apakah dalam pengeditan videonya nanti boleh menggunakan background atau musik lah dalam videonya atau pure suara kita ngajar aja. Kemudian pertanyaan 2, untuk artikel tadi kalau nggak salah saya mendengar dari Bapak Sudarno itu ada menambahkan foto atau penjelasan dari produk yang kita buat. Nah, pertanyaannya apakah di artikel itu kita menambahkan foto juga atau cukup penjelasannya saja begitu, Bu? Apakah dimasukkan foto kemudian kita jelaskan atau cukup dengan kata-kata saja di artikelnya itu? Itu saja, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka silakan, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, di durasi tadi yang selama 20 menit, apakah fokus pada penggunaan alat saja? Bolehkah ada tambahan background dan lain-lain? Pertanyaan keduanya, di dalam artikel, apakah kalau di sana itu ditambahkan foto dan lain-lain, apakah itu perlu dijelaskan juga? Seperti itu ya Bu Yani ya? Ya, betul Ibu. Iya. Siap. Mangga Pak. Ya. Ya, Bu Yeni, makasih. Video itu menguatkan dari isi naskah. Jadi kalau isi naskah itu kan ada pendahuluan, metode, hasil, dan dampak ya, dan simpulan. Berarti di video itu menguatkan itu. Berarti mulai dari perencanaannya, ini dikompilasi aja, di rendering berarti ya. Dari pelaksanaan, kemudian dari perencanaan ya, mulai perencanaan, terus pelaksanaan, hasil ya, dan hasil. Itu yang penting, itu video itu memuat itu. Jadi perencanaan seperti apa, kemudian pelaksanaannya seperti apa, dan hasilnya seperti apa, gitu kan. Terus dampak gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi video itu ya 10 sampai 20 menit.
silahkan nanti untuk menilai kualitas yang apa, yang paling bagus dan sebagainya nanti dewan juri gitu. Bapak Ibu silahkan aja ya. Jadi mau pelaksanaan pembelajaran mengajar di kelas juga boleh, silahkan. Berarti kalau buat anak-anak, video inovasinya, yang siswa itu inovasinya, jadi perencanaan, persiapan bahan-bahan, ngupasin kulit bawang dan sebagainya, misalnya ngupas apa gitu ya. Terus pelaksanaannya, dijemur dan sebagainya, sampai kepada hasil gitu ya. Nah ini produknya akhir, sabunnya ini gitu misalnya gitu. Itu Ibu ya. Tapi itu sudah di rendering gitu ya, seperti itu. Kalau mau dikasih backsound apa, ya boleh-boleh aja, semangat. Apa, backsoundnya lagu ulang tahun. Ulang tahun atau apa dan sebagainya. Atau lagu semangat misalnya dan lagu, dan sebagainya. Boleh-boleh aja. Tapi ya jangan kedengaran, jangan keras lagunya, tapi itu adalah cuma backsound aja. Itu mah silahkan itu. Gitu ya. Apalagi Bu Nur tadi? Yang ke, ya cukup cukup Pak. Yang Cukup tadi ya. foto, nambahin foto, apakah harus Oke. dijelaskan Ya, satu-satu? foto. Oh betul, itu di hasil. Di hasil kan ada foto-foto kan, ada foto-foto pembelajaran, dampak dan sebagainya. Itu foto melengkapi. Jadi kan di hasil itu pasti kan menerangkan berikut hasilnya seperti ini gitu kan. Nah, berarti kan ada eh, hasil motivasi siswa dan sebagainya. Tampilkan aja Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke, silahkan ya. Gitu. Ya, eh, pokoknya apapun Bapak Ibu kirim aja Bapak Ibu Jelasin ya. ini ya. Nah, ya. Ya, kirim aja yang penting partisipasi gitu ya. Tidak ada salah, tidak ada dosa, tidak ada apapun. Ya Bapak Ibu ya, yang penting Bapak Ibu semangat ya. Semangat mengupload itu gitu ya. Silahkan aja. Gitu. Gitu Bu Nur ya. Ya siap. Oke, Bu ya. sip, Yuk. makasih. Ya Bu Yani, gimana? Udah jelas Bu? Siap, sudah jelas Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, mudah-mudahan tadi berulang kali Pak Dokter kita selalu menyebut, ayo nggak ada dosa gitu ya. Jadi silakan semuanya bersemangat untuk partisipasi dalam kegiatan ini. Saya yakin Bapak Ibu guru-guru IPA yang di Kabupaten Bogor hebat-hebat semua dan selalu sabar terus memberikan dukungan bimbingan pada murid-murid kita untuk sama-sama sukses gitu ya, memajukan khususnya pendidikan IPA di Kabupaten Bogor. Berikutnya Bu Ika sebelum ke Pak Faiz dan nanti di room chat juga ada Pak Sutiawan nanti apa ya. Mangga Bu Ika. Makasih Bu Nur. Ah, Ya. Assalamualaikum. Pak, ini ada yang mau ditanyain. Yang pertama itu eh, untuk pembuatan video. Kalau videonya itu bukan kita yang mengajar, maksudnya gini. Saya kalau pakai alat IPA itu memang divideokan, tetapi hanya siswanya saja, bukan saya yang sedang mengajar karena sayanya yang memvideokan anak sedang praktek gitu. Itu bagaimana? Kalau yang video seperti itu, apakah boleh kita masukkan gitu? Bukan bukan kitanya yang sedang mengajarnya, karena yang memvideokannya adalah saya sendiri gitu. Apakah boleh seperti itu? Terus yang kedua, eh, yang saya pergunakan itu bukan alat bantuan baru. Saya pakai yang lama karena yang baru itu kan pakai kabel-kabel gitu untuk listrik. Anak-anak agak-agak bingung. Saya masih pakai yang duluan yang pakai kancing untuk jembatan-jembatannya seperti itu. Apakah eh, kita harus menggunakan alat yang baru untuk dipraktikumkan atau yang lama juga boleh? Makasih Bu Nur, itu aja. Oke, makasih Bu Ika. Ya, Pak Darno, pertanyaan Bu Ika yang barusan itu sama dengan pertanyaan Pak Sutiawan yang ada di room chat ya. Apakah alat peraga yang digunakan harus alat bantu yang terbaru atau boleh menggunakan yang lama? Itu dari Bu Ika di pertanyaan yang kedua ya. Kemudian untuk pertanyaan yang pertamanya tadi, Bu Ika yang memvideokan gitu. Nah, apakah boleh? Jadi yang diupload di video ini berarti untuk gurunya ya Bu ya, untuk pendidiknya. Ya, yang Bu Ika upload itu apakah boleh beliau yang memvideokan? Jadi yang ada di dalam video itu adalah kegiatan anak-anak. Seperti itu Pak Dokter, mangga. Ya, kedua-duanya boleh. Boleh aja, kenapa nggak boleh? Jadi kedua-duanya boleh ya. Silahkan aja boleh. Hanya yang pertama tadi, ya sebaiknya Bapak Ibu kan ngajar fokus ya. Kan mau ditonton, mau diseleksi, minta bantuan sama siswa yang lain atau siapa TU masa nggak bisa.
minta bantuan untuk divideoin. Biar Bapak Ibu ada Ngulang gitu. lagi gitu, Pak. Kalau kenapa? Ngulang lagi buat videonya. Karena kalau saya kan sudah video kan Oh, memang anak yang sudah prakteknya. ini. Ya udah beres ya Bu ya, udah selesai. Udah beres maksudnya, sudah selesai. Mana Bu Nah, Ika videonya yang punya Bu Ika udah Sudah selesai? sudah lewat materinya. Jadi eh, oh ya. saya Nah, yang memvideokan siswa praktek gitu. ya udah nggak apa-apa, udah kirim aja nggak apa-apa, nggak masalah. Ya boleh ya. Mungkin Tuh, ya dilengkapi di hasil kali ya Pak Dokter ya? Kan udah tadi, hasil dulu. Ya ya di udah ya. hasilnya aja kali ya ada foto-foto Bu Ikanya gitu ya. Ya boleh. Jadi yang kedua pertama boleh, yang kedua juga boleh. Silakan Bu, boleh. Semuanya boleh ya, silakan. Oke, kemudian yang kedua tadi Pak, apakah harus alat bantu yang baru atau boleh menggunakan yang lama? Iya boleh, jadi boleh semua. Boleh Yang lama semua. boleh, yang baru boleh. Ya silakan aja, nggak apa-apa. Apalagi yang tidak mendapat alat peraga itu, nggak Iya. bantuan kan bukannya negeri aja, swasta juga boleh. Ya silakan, nggak apa-apa. Ya boleh. Jelas Wika ya? Pak Sutiawan yang bertanya di room chat sudah jelas atau ada tambahan pertanyaan lain sebelum ke Pak Faiz? Halo? Pertanyaannya jangan jangan pertanyaannya jangan minta dibuatkan oleh pengawas pembinanya ya. Pak Sutiawan masih ada di room? Oke, siap. Ya, oke. Pak Faiz sudah ada? Siap, Bu. Enggak, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Nur Hasanah sudah memberikan kesempatan untuk saya bertanya. Yang terhormat Bapak Ibu narasumber bimbingan tenis lomba ya. Izin bertanya Bapak Ibu. Yang pertama yang mau saya tanyakan, saya ditugaskan oleh kepala sekolah untuk membimbing anak-anak. Jadi saya bertanya terkait yang kategori peserta didik. Pertama terkait ruang lingkup lomba, ini kan ada 3 ya Pak ya, hasil karya inovasi penggunaan alat peraga, hasil pengamatan, sama ini metode dan rekayasa yang mungkin bisa menghasilkan prototipe atau produk inovatif Pak. Dari ketiga itu Pak, penilaiannya nanti bagaimana Pak gitu. Seandainya kan mungkin ada yang buat pengembangan alat peraga, ada yang membuat produk atau membuat suatu penelitian dan sebagainya itu bagaimana Pak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan tadi kalau tidak salah Bapak menyampaikan terkait juri ya Pak ya. Jurinya mungkin ada dari unsur pihak yang menyediakan alat peraga. Nah, itu nanti subjektivitasnya gimana terhadap kami yang mungkin tidak menggunakan alat peraga yang disediakan oleh pihak tersebut begitu Pak. Gitu. Itu yang kedua Pak. Lalu yang ketiga ini barangkali berkaitan dengan ide yang anak-anak kami rencanakan Pak gitu. Tidak melibatkan secara langsung alat peraganya, tapi terinspirasi dari alat peraga yang sudah pernah dipraktekkan gitu ke anak-anak gitu. Itu apakah dibolehkan Pak gitu? Karena tidak secara langsung alat peraganya digunakan oleh anak, tapi anak terinspirasi dari alat peraga yang ada gitu Pak. Barangkali itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Faiz. Untuk pertanyaan yang ketiga tadi, mungkin biar nanti Pak Dr. Sudarno lebih jelas lagi menjawabnya. Maksudnya anak-anak di dalam video itu tidak menggunakan alat itu, gitu Pak? Anak-anak itu membuat suatu prototipe yang terinspirasi dari salah satu kit alat peraga yang ada di sekolah gitu. Tapi tidak melibatkan kitnya, tapi terinspirasi gitu. Oke, siap. Mangga Pak Dokter jawab kalau tadi pertanyaan ke satu, kedua lebih mengarah ke teknis penilaian, terutama jika alat-alat yang digunakan itu untuk sekolah yang tidak mendapatkan bantuan. Mangga Pak Haji. Tadi yang penilaian maksudnya gimana sih? Penilaian mana? Penilaian apanya? Sekolah Pak Faiz itu misalkan tidak mendapatkan bantuan alat peraga. Nah, bagaimana penilaiannya? Apakah Oh, nanti sama atau beda gitu dengan yang itu mungkin Pak gitu. tidak masalah. Tidak membedakan itu. Hanya dinilai karya inovasinya.
Mungkin Tidak takut mampu. subjektivitasnya itu, mungkin seperti itu Pak Dokter. Enggak, tidak ada. Nanti tidak ada di data misalnya ini yang dapat alat peraga ini harus menang, ini enggak kayak gitu, tidak. Tidak ada ya, tidak ada itu. Nanti tidak ada seperti itu. Jadi negeri swasta semua dapat peraga apa tidak, hanya yang dapat alat peraga itu ya diharuskan gitu ikut gitu. Wajib ikut ya kalau yang dapat bantuan. Itu Gitu. harus. Oke, untuk pertanyaan yang berikutnya tadi, anak-anak tidak menggunakan alat peraga, tapi terinspirasi dari alat peraga yang ada. Jadi membuat prototipe gitu, Pak. Ya, Tidak secara ya, langsung menggunakan alat peraga itu. diharapkan alat peraganya digunakan inovasi itu gitu kan. Contohnya realnya apa nih? Mau apa coba? Mau buat apa? Mangga Pak Pais di Eh, iya Pak, jadi anak-anak itu terinspirasinya dari kit listrik Pak. Nah, Terus dari mau buat kit apa? listrik. Ya. Cuma yang di sekolah kami kan itu kit listriknya udah lumayan lama itu Pak bantuan. Jadi ada beberapa yang memang sudah tidak kompatibel dengan teknologi terbaru gitu Pak. Gitu. Nah, anak-anak itu pengen membuat sensor gitu Pak. Sensor yang bahan utamanya itu pakai Arduino itu Pak. Oh iya iya. Bah, itu kan pengembangan ya, pengembangan Iya Pak. pengembangan kayak produk ya. Iya boleh, Betul. silakan. Oh siap Pak. Iya boleh, itu pengembangan namanya kan pengembangan. Tadinya nggak ada suaranya, tidak ada kurang ini sensitif, kurang apa ditambahin. Ya malah bagus Pak itu. Ya udah itu. Oh Nah, begitu Pak ya. Baik Pak. boleh ya. Ya siap ya Pak ya. Oke. Di videoin buat naskahnya ya semuanya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Dano. Pak Pais gimana? Mudah-mudahan lebih semangat dan termotivasi lagi ya Pak. Berarti kan Ya ada Bu, siap Bu. pengembangan dari alat peraga yang lama menjadi alat peraga yang kekinian, yang anak-anak bisa Ya. lebih ini lagi ya, inovasinya Ya. lebih tinggi lagi. Baik, Bapak Ibu hebat semuanya, masih ada yang ingin ditanyakan? Mohon izin saya mau menyapa dulu yang wilayah Citerep, tidak ada suaranya. Atau mudah-mudahan sih sudah jelas semuanya nih. Tadi ada hadir di room, tidak ada. Mangga Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya? Di room juga sudah terjawab, tadi juga sudah jelas seperti itu. Bu Sumiati sudah belum ini? Bu Sumiati, oh belum. Ya takut ada yang terlewat. Bu Sumiati masih ada di room? Ini nanya di room, di chat. Masih Ibu. Oh iya, mangga Bu, mangga. Itu Silakan tadi Bu. Bu pertanyaan Ya gimana Bu? yang di Oh iya. Punten Ibu. Ada Mangga dua Bu, Bu Nur boleh bertanya langsung atau mau dijawab oleh Bu Dwi Nulia ya? Ya, Iya. Mangga Bu itu Dwi. Untuk sekolah saya belum ada bantuan alat peraga, jadi hanya menggunakan alat peraga seadanya. Kemudian, apakah untuk video siswa dilakukan oleh seluruh siswa dalam satu kelas? Tadi ya kalau untuk siswa mah 2 sampai 3 orang. Tapi untuk teknisnya, mangga Bu Dwi Mulia dijelaskan. ya. Yang pertama ya, untuk Hmm. alat peraga yang digunakan di sekolah itu seadanya. Mangga Bapak Ibu, kalau memang di sekolah alat peraga yang adanya hanya itu, mangga silakan dimanfaatkan seoptimal mungkin gitu. Jadi tidak dibatasi harus. Ya, tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Dr. Sudarno, tidak harus yang baru alat peraganya. Yang memang yang ada di sekolah, silakan dimanfaatkan dan dioptimalkan. Kemudian untuk yang pertanyaan keduanya, apakah untuk video siswa dilakukan oleh Satu kelas. seluruh Atau siswa dalam dibuat- satu kelas atau dibuat kelompok atau hanya dilakukan oleh satu atau dua kelompok saja? Maksudnya ini video pada saat pelaksanaan pembelajaran atau video eh yang lomba dikirim. untuk siswa. Kalau yang lomba untuk siswa kan udah jelas itu pesertanya 3 orang ya per kelompok gitu. ya Bu ya. Kalau yang untuk lomba untuk peserta didik, tapi kalau yang dimaksudkan di sini video pembelajarannya, mangga silakan. Kalau ngajar kan berarti di kelas ya.
Kalau ngajar itu kan berarti satu kelas, nggak mungkin hanya satu kelompok saja. Kalau ngajar itu kan satu kelas, tapi nanti untuk fokus videonya mungkin ada di satu atau dua kelompok, mangga silahkan itu. Tuh, Oh jadi iya nanti Ibu. mungkin bisa diedit ya videonya gitu. Jadi ada yang menggambarkan mungkin ketika satu kelas berapa detik, ada yang nanti fokus di satu atau dua kelompok. Nah gitu untuk videonya. Mangga itu Oh iya Ibu. silahkan nanti untuk diedit saja videonya. Mungkin itu Oh iya. dari Ibu saya. mungkin ini satu lagi. Punten mungkin Ya, ini mangga karena saya baru masuk ke grup MGMP ya Bu ya. ya. Ini baru dapat informasi dari kepala sekolah. Saya diminta untuk gabung di Zoom meeting sekarang gitu ya Bu ya. Ya. Jadi saya baru mengetahui informasi untuk kegiatan lomba ini gitu Ibu. Hmm. Ada perpanjangan waktu ya tadi Pak Dokter sampai tanggal 22 hari Selasa ya. Oh iya, baik. Kalau misalnya memang sampai tanggal 22, insya Allah mungkin bisa saya persiapan kembali gitu. Baik Ibu, semangat Ibu. Ya, Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bu Sumiati, ini kebetulan wasbinnya saya. Kalau belum masuk ke MGMP, karena untuk wilayah Kemang ini wilayah tengah ya, mohon Iya, nanti iya, Bu. dikirimkan aja Bu datanya ya. Nanti saya masukkan ke MGMP wilayah tengah gitu Ibu. Oh iya, baik Ibu. Iya, Bu Iya, Nur. mangga. Sudah jelas semuanya ya Bu ya. Dan satu Sudah. lagi Bu Hartini, Pak Sutiawan nih di room chat izin bertanya lagi untuk lomba kategori pendidik. Apakah bisa hanya demonstrasi penggunaan alat peraga? Jadi belum melibatkan siswa secara langsung. Seperti itu Bu Har, enggak? Ya, oke, Pak Sutiawan, ya. Ini kan istilahnya ini ya, penggunaan alat ya, penggunaan alat peraga IPA. Kalau misalnya tidak ada siswanya, nanti ini sepertinya seperti simulasi ya. Eh, Diusahakan Pak, dan memang harus ini Bapak mengajar gitu. Bapak seolah-olah mengajar. Nah, nanti kan bisa terlihat apakah yang Bapak ajarkan itu nanti bisa ini ya, bisa dipahami oleh siswa ya, penggunaan alatnya maupun pembelajarannya. Jadi kalau bisa Pak, dengan siswa Pak ya divideokan, Bapak ada nggak Pak tadi seperti Pak Dano sampaikan, Bapak lagi ngajar, kemudian divideokan gitu, Pak. Ya, Pak ya. Pak Sutiawan, semangat, Pak. Masih ada waktu Setiawan. ya. Eh, Besok ya, besok masih ada waktu. Hari Kamis, kemudian hari Senin. Masih ada waktu 2 hari untuk memvideokan. Itu ya, Pak ya. Mudah-mudahan paham ya, Pak. Pak Setiawan masih ada? Sudah paham? Halo Pak Setiawan. Adanya Pak Agus Setiawan ini Bu Har di sini. Ini Pak Faiz nih, ini lagi nih, raise hand lagi. Oh iya, mangga, mangga, Pak Pais. Coba, saya belum nih. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf ada satu Mangga, pertanyaan mangga. yang tertunda. Kalau untuk guru pembimbing, apakah dapat sertifikat atau tidak, Bapak Ibu? Itu aja, terima kasih. Mangga, Oke. Pak Dokter Sudarno, untuk pembimbingnya. Harusnya dapat ya. Insya Pak Allah Sudarno dapat. tidak ada. Bu Har gimana, dapat nggak? Biar para pembimbing siswa juga semangat ini. Iya, insya Allah dapat Pak. Nanti kan pada saat nanti, apalagi kalau yang final ya dipanggil, nanti bukan hanya peserta didik saja, tapi pembinanya juga dipanggil gitu ya. Jadi diikut sertakan, kemudian juga mendampingi peserta didiknya, ya insya Allah dapat. Sudah disiapkan. Apaan sih kurang berapa? Gimana Pak Faiz, semangat ya Pak Oh ya? ya, Insya Allah ya siap Bu. semuanya akan Terima kasih kalau mendapatkan begitu. penghargaan atas partisipasinya gitu ya. Jadi ini bisa untuk menambah portofolio kita ya Pak, baik untuk guru-guru yang ASN maupun non-ASN. Saya cek dulu di room chat sudah terjawab semua ya Bu Arya? Ya, sudah. Iya, Ini ada lagi nih, Ibu sebentar. Arum ya? Bu Arum, Oh, ini ada lagi nih, ada 2 nih.
Ibu Rizka dengan Bu Arum. Ya, ya udah sok. Mang mana sebentar saya lihat dulu. Silakan Bu Arum dulu. Bu Bu Rizka nih, ada Bu Rizka nih tadi yang pertama nih. Udah mati dulu. Enggak apa-apa. Mangga Bu Arum sudah siap dengan pertanyaannya? Iya Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Ibu, Waalaikumsalam. izin bertanya, untuk lomba siswa, apakah boleh lebih dari satu tim Ibu yang mengikuti lomba? Karena kebetulan sejauh ini sudah ada 4 tim Ibu yang tertarik untuk mengikuti lomba ini. Luar biasa. Ibu dari mana, Bu? Dari sekolah mana? Dari SMP Negeri 1 Parung. Oh, SMP 1 Parung. Ini luar biasa. Boleh, Bu, silahkan, Bu. Mau kirim 4 tim, silahkan. Mau kirim berapapun, silahkan ya, Bu, ya. Karena justru ini kan bagus gitu ya, Bu, ya. Ada apalagi antusiasnya dari peserta didik dalam menggunakan alat-alat peraga IPA gitu ya, Bu, ya. Silahkan, Bu. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti ada penghargaan ya Bu Harya. Ya, Mudah-mudahan nanti ada mudah-mudahan. penghargaan sekolah yang mengirimkan kontingen terbanyak gitu. Itu bisa diusul. Iya, betul. Baik Ibu, terima Bukan kasih juga Bu. ya. Biar pada semangat gitu semua sekolah. Iya. Satu lagi Bu siapa tadi Bu Rizky? Bu Rizka, itu Bu Dwi, silakan tuh di ini. Rizka ya. Untuk pertanyaan Bu Rizka, untuk dokumentasi penggunaan alat peraganya, apakah foto siswanya harus yang menjadi peserta lomba atau boleh siswa yang lain? Eh, Tentunya kita kan lomba itu sifatnya kan harus real ya, berarti ya memang fotonya ya harus foto yang peserta lombanya gitu. Jangan sampai nanti justru ada keraguan dari tim penilai nanti apa peserta dengan dokumentasinya kok berbeda gitu kan. Dokumentasi itu kan harusnya menguatkan. Itu dokumentasi itu sifatnya kan menguatkan. Berarti foto siswanya ya harus yang menjadi peserta lomba. Itu. Bu Rizka sudah jelas? Halo Bu Rizka. Bu Rizka Gusti Ningrum. Sudah siap hatur nuhun Ibu. Oke, semuanya sudah terjawab. Masih adakah yang lain sebelum ditutup? Cukup jelas semuanya? Bapak Ibu masih adakah semuanya? Insya Allah ada, Bu. Ada. Lagi Ya, menyimak. lagi menyimak. Ya. Kalau semuanya sudah jelas, Ibu, mangga. punten, mau Oh tanya iya satu. ya, mangga Bu Ika. Ini untuk pembina, kan tadi Bu Hartin bilang, insya Allah dapat ini juga ya. Sertifikat. Iya. Ya. Nah, itu untuk pembina itu Tanah. apakah dibatasi hanya satukah atau boleh lebih dari satu pembinanya? Makasih Bu. Mangga Bu Har. Oke, kalau untuk satu tim itu satu Bu, itunya pembinanya. Jangan keroyokan berarti ya. Gitu. Jadi kalau Ibu pengen 4, berarti Ibu kirim 4 tim. Oh. Siap Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Iya, betul Bu. Repot SPJ-nya nanti Bu, kesian sekolah. Oke, teman-teman hebat semua. Masih ada nggak? Cukup? Silakan Bu Hartini, Pak Sudarno, atau Bu Dwi Mulya memberikan statement terakhir sebagai penguatan kepada teman-teman, biar nanti yang lain juga termotivasi, yang belum ikut berpartisipasi ya. Dan yang sudah mendaftar, lebih meningkat lagi motivasinya, lebih pede lagi untuk mengupload videonya, lebih sabar lagi dalam mendampingi anak-anak didik kita. Silakan dari Bu Hartini dulu, tolong Ya, berikan Bu satu Dwi kalimat aja, Bu Dwi. penguatan.
Mangga Bu Dwi. Bu Dwi aja, mangga. Baik Bapak Ibu, tadi secara teknis tanya jawab sudah semua terjawab ya, sudah dilalui bersama-sama. Yang pasti semangat untuk tadi seperti yang Pak Dano sudah jelaskan, jangan berpikiran untuk dapat hadiahnya dulu, tapi kembangkan dulu kemauannya, kemudian kembangkan dulu rasa ingin tahu siswanya, kreativitasnya untuk mengikuti lomba ini. Jadi harapan kami di Dinas Pendidikan, Bapak Ibu guru bisa semangat untuk berinovasi, untuk mengikuti lomba ini. Salah satu tujuan akhirnya adalah peningkatan mutu kualitas pembelajaran itu. Mungkin itu saja dari saya. Iya, terima kasih Bu Dwi. Intinya semua harus bersemangat, harus termotivasi. Kita harus bisa menjadi agen perubahan di Kabupaten Bogor ini. Salah satunya kita buktikan dengan ikut berpartisipasi dalam ajang lomba IPAS ini. Tak lengkap rasanya kalau teman-teman pengawas hebat yang ada di sini yang turut mendampingi dalam kegiatan Jumit ini. Juga mohon berkenan untuk memberikan penguatan kepada teman-teman kita yang sudah hadir di sini. Dimulai dari Bu Nurma, kemudian saya mohon juga kepada Pak Is untuk memberikan penguatan buat teman-teman kita semua. Mangga Bu Nurma. Oke, bentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilayahnya Wasbin, wilayah mana ya Bu ya? Disebutin ya. Ya, di wilayah Bogor Barat. Kalau untuk yang MGMP-nya wilayah Barat 2, Bu Nur Hasanah. Kalau untuk yang sekolahnya di wilayah Ciampea. Jadi saya hanya ingin menyampaikan mungkin ya apresiasi yang sebesar-besarnya untuk guru IPA yang berkesempatan hadir pada malam ini. Ini menjadi suatu pertanda atau bukti bahwa memang semua guru-guru IPA yang hadir di sini insya Allah menjadi pendaftar, Bu. Semua menjadi peserta lomba. Dan mudah-mudahan terbaik ya. Jadi sepertinya yang hadir di sini memang yang sudah progres menyiapkan video dari kemarin-kemarin, hanya mungkin masih ragu ya Bu ya, karena waktunya sangat terbatas gitu atau mepet gitu ya. Jadi kemarin juga ada juga yang bertanya sama saya, Bu, ini videonya seperti apa, terus waktunya apakah sempat, hari Jumat udah libur, kapan ngeteknya. Insya Allah semua dengan diberikan perpanjangan waktu bisa tambah lebih semangat lagi. Dan Bapak Ibu guru IPA yang hebat pada hari ini, saya yakin semua pasti bisa mengikuti kegiatan ini tanpa banyak keraguan dengan khawatir misalkan ini, seperti itu. Insya Allah dengan partisipasi yang sudah diniatkan, kita sama-sama bisa memajukan pembelajaran IPA yang lebih baik lagi. Itu aja mungkin Bu Nur Hasanah dari saya ya. Semangat Bapak Ibu. Insya Allah apa yang Bapak Ibu nanti ikut sertakan itu adalah yang terbaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Isna ini coba keluarkan suaranya biar wilayah binaannya juga semangat. Mangga Pak Haji Isna ini. Halo, Pak Is? Pak Isna ini masih adakah? Pak Is kayaknya udah nggak ada deh. Udah nggak ada. Oh iya. Untuk Wasbin SD di sini ada Bu Aina ya, Bu Aina Bu Ainaul masih adakah dirimu? Oh, tidak ada. Maka sebagai penutup dari Pak Dr. Sudarno. Oh iya, siap-siap. Ya, Iya, bentar. Oke, siap ya.
Siap Bu Nur Hasanah ya Bapak Ibu Ya, semuanya. Pada dasarnya Bapak Ibu, semua naskah Bapak Ibu, video, RPP dan semuanya Bapak Ibu ya itu akan diterima ya. Yang penting partisipasi gitu ya. Dasarnya seperti itu. Untuk urusan nanti pemenang dan sebagainya itu menjadi hak prerogatif dari Dewan Juri ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah memikirkan untuk menang dan kalah dan sebagainya ya. Tidak seperti itu. Tapi Bapak Ibu yang penting partisipasinya dulu ya. Semangat ya Bapak Ibu ya, tidak ada yang sulit. Jadi anggap aja hal yang mudah ini, memudah ya gitu, mudah. Jadi tidak ada yang sulit Bapak Ibu ya. Yang penting semangat mengupload ya dan mulai dari sekarang ya. Itu aja Bu Nur, siap. iya, terima kasih. Close statement yang sangat berharga sekali itu ya. Bahwa semuanya harus tetap semangat. Kita rubah dulu dalam mindset kita bahwa semuanya tidak ada yang sulit. Tapi semuanya mudah sehingga kita bisa mengikutinya dengan maksimal. Sebelum ditutup, ternyata ini masih ada lagi dari Ibu Rizkiana. Izin bertanya untuk lomba alat peraga ini, kitnya akan dihubungkan dengan Smart TV. Apakah jadi bisa mendaftar dua lomba? Lomba alat peraga IPA dan Smart TV. Mungkin itu kan dua lomba yang berbeda ya, Pak Dokter ya? Mangga dijelaskan. Apakah jadi bisa mendaftar dua lomba? Lomba alat Iya peraga beda. dan Smart TV. Beda, Walaupun alat peraganya beda. dihubungkan ke Smart TV Smart kan ada TV. sendiri lombanya. Nah, di sini yang ditanyakan itu Oh, kitnya dihubungkan dengan Smart TV gitu. Boleh apa enggak? Mungkin seperti itu, Pak. Mungkin naskahnya beda ya. Mm-mm. oh, kayaknya beda kan. Beda. Gimana Ibu Rizky Nia? Silakan Ibu. Kalau masih bingung ditanyakan langsung. Halo, Bu Rizky Nia Nurwita. Bu Har, mohon dijawab di room chatnya aja kali ya. Ibunya mungkin lagi ke belakang kali. Ngapain? Itu pertanyaan Ibu Rizky Nia Nurwita. Apakah Oh, jadi... mungkin ini sepertinya ini ya, sepertinya ini semuanya mau sama gitu ya. Buat buat satu video dibuat untuk dua lomba gitu ya. Kalau saya menafsirkannya, kit dia itu dihubungkan ke Smart TV. Iya, Kitnya. tapi dia apakah jadi bisa mendaftar dua lomba? Berarti dia Ah, membuat satu video tapi untuk lomba dua Smart TV gitu. dan lomba alat peraga ya. Ya, Nah, kalau Smart TV kan kriterianya seperti apa ya? Tapi kan kalau untuk IPA, lomba IPA udah jelas-jelas itu mah kan menggunakan penggunaan. kitnya ini menggunakan nih, ini udah benar nih, menggunakan kit. Kemudian disambungkan itu boleh, yaitu malah lebih inovasi. Tapi kan di sini pasti akan berbeda Bu Nur ininya, apa Penilaiannya ya, naskahnya. kriteria Naskahnya naskahnya. pasti beda. Kalau kita kan lebih ke pembelajaran IPA. Kalau Smart TV mungkin lebih ke teknologinya gitu. Ya Berarti enggak? umum kalau untuk Smart TV Nah, betul lebih umum. lebih ke ini gitu. Iya. Jadi ini Mm, Mungkin harus ada dua menambahkan Bu naskah Nur. yang berbeda intinya Ya, gitu ya. Betul. Untuk Bu lomba Dwi. Smart TV 1, untuk apa tadi alat peraga IPA 1. Oh, Iya. ternyata belum bisa ditutup, Bu Har. Ini masih Oh ada ya. lagi Pak Humam dan Bu Eka. Silakan Pak Humam dulu. Mangga, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iya, Humam, Ibu. Ibu, maaf saya dengan Eka Puspita ya. ya, mangga Bu. Iya, ini Bu, izin bertanya. Tadi kan saya kan mengikuti yang lomba guru ya, Bu. Jadi untuk saya mau menanyakan lebih jelasnya, alat peraganya itu hanya kit aja atau kalau kita pakai alat peraga berupa torso tubuh manusia itu diperbolehkan? Gitu, Bapak Ibu. Ya, cukup Bu. Karena saya sudah buat videonya tadi, tapi pakainya itu torso tubuh manusia, sistem pernapasan seperti itu. Terima kasih sebelumnya Bapak dan Ibu. Oke Bu, jadi menggunakan torso ya. Mangga Bu Har dijawab.
Bu Dwi mau nambahin mungkin, Bu Dwi? Iya, Apa kata eh, katanya Bu Dwi? ya, silahkan aja sih. Tadi kan memang tidak ada tema khusus harus menggunakan kit ya. Jadi boleh alat peraga apa saja. Tuh. Jadi mau menggunakan torso juga silahkan. Nah, kemudian tadi menambahkan yang kit yang dihubungkan dengan Smart TV. Mungkin nanti beda di fokus di karya tulisnya dengan di fokus videonya. Kalau yang di pemanfaatan alat peraga mungkin nanti lebih ke videonya lebih ke fokusnya ke prakteknya gitu. Kalau mau digunakan untuk lomba Smart TV berarti nanti lebih ke IT-nya. Jadi bisa saja seperti itu, cuma nanti beda di fokus hasil karya tulisnya dengan hasil videonya itu. Mungkin itu tambahan yang tadi. Terus untuk yang pertanyaan yang barusan dari Bu Eka, mangga silahkan kalau memang mau menggunakan torso sebagai alat peraganya. Gitu. Mangga Bu Har mungkin ada tambahan lagi? Cukup. Masih ada Bapak Ibu? Punten tolong dibantu di room chat, masih adakah yang belum terjawab? Takutnya terlewat. Cukup ya, semua sudah terjawab ya Bu Har ya? Sudah sepertinya Bu Hau. Benar. Oke, baik kalau begitu kita tutup. Dikasih jeda waktu dulu mungkin sebentar, takutnya ada yang terlewat. Sebentar saya cek lagi. Oke, cukup ya, kita tutup saja. Dari tadi saya belum dibilang cakep, kayaknya ini ya. Kita tutup dengan pantun. Bunga mekar di perbukitan. Sawah luas di pedesaan. Terima kasih atas segala perhatiannya Bapak Ibu hebat semuanya, dan mohon maaf atas segala kesalahan. Mudah-mudahan pertemuan pada udah cukup. Misi jadi garing. Cakep Bu Nur. Bu Nui. Mudah-mudahan dengan pertemuan malam ini semuanya menjadi terang benderang. Seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Dr. Sudarno, yang masih ragu menjadi lebih yakin, yang partisipasinya masih maju mundur, cantik, maju terus, pantang mundur, apapun video yang dibuat, khususnya untuk pembelajaran IPA, maka silahkan diupload saja. Dan dengan perpanjangan waktu ini menjadikan kita lebih semangat lagi. Sekali lagi, yuk kita saling menguatkan sesama guru IPA, colek-colek lagi temennya yang belum ikut berpartisipasi. Sekali lagi, saya haturkan terima kasih atas segala perhatiannya. Sukses bersama dengan kolaborasi untuk kemajuan IPA di Kabupaten Bogor dan umumnya pendidikan di Kabupaten Bogor. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat semuanya. Mohon maaf. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Ya.